Halo semuanya. Nah jadi, di video kali ini kita akan bahas apa aja yang jadi kriteria gue dalam milih saham US untuk investasi jangka panjang. Apa-apa aja kondisi fundamental dari suatu saham yang harus bisa terpenuhi supaya gue bisa anggap layak untuk investasi jangka panjang. Nah sebelum kita mulai pembahasannya, gue gak pernah bosan ya untuk ngajak kalian supaya subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian, terutama konten-konten tentang saham-saham teknologi US. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, kita langsung aja ke kriteria yang pertama, yaitu revenue growth selama 7 tahun terakhir itu harus lebih besar dari 12% compound annual growth rate. Nah, ini yang pertama yang akan gue lihat ketika analisa fundamental saham. Gue mau perusahaan yang konsisten tumbuh minimal belasan persen selama 7 tahun terakhir. Kenapa 7 tahun? Karena 7 tahun itu waktu yang cukup untuk satu siklus ekonomi bisa terjadi, di mana di kurun waktu itu ekonomi bisa naik dan turun. Jadi kalau dalam 7 tahun satu company itu bisa konsisten numbuhin revenue-nya, itu menggambarkan company yang nggak cuma bertumbuh tapi juga kuat menghadapi kondisi ekonomi apapun. Tapi gue juga mau pertumbuhannya konsisten ya. Gue agak kurang suka sama perusahaan yang pertumbuhannya itu rata-rata 12% per tahun, tapi itu karena lonjakan secara tiba-tiba. Kalau emang itu terjadi, biasanya gue akan coba cari tahu lebih lanjut, lebih mendalam kenapa bisa ada lonjakan secara tiba-tiba. Contoh saham-saham yang punya revenue growth yang tinggi itu diantaranya ada Tesla, Nvidia, Square Inc, Shopify, dan Meta. Nah, saham-saham yang punya revenue growth tinggi ini gue udah bahas secara lebih detail di video sebelumnya ya. Nah, ini dia linknya, gue akan taruh di kanan atas layar. Next, kriteria yang kedua, EPS growth atau earnings per share growth selama 7 tahun terakhir itu harus lebih besar dari 12% compound annual growth rate. Nah, setelah gue lihat revenue, gue juga mau lihat juga berapa pertumbuhan EPS atau earnings per share-nya. Gue mau supaya pertumbuhan earnings per share selama 7 tahun terakhir itu juga 12% secara CAGR. Nah, kenapa gue lihatnya EPS dan bukan net income? Nah, itu karena sebagai pemegang saham, kita itu memiliki sepotong dari perusahaan tersebut. So, gue mau laba dari tiap potong itu terus tumbuh, karena itu mencerminkan laba yang sebenarnya gue dapat sebagai pemegang saham. Nah, cara hitung EPS itu net income atau laba bersih dikurangi dengan shares outstanding atau jumlah saham yang beredar, atau berapa jumlah potongannya. Jadi, pertumbuhan EPS itu nggak cuma dipengaruhi sama pertumbuhan net income aja, tapi juga dipengaruhi dari apakah jumlah potongan sahamnya itu bertambah atau berkurang. Kalaupun net income-nya tumbuh, tapi kalau jumlah saham beredarnya juga ikut nambah, ya sama aja earnings per share-nya tumbuhnya nggak terlalu besar atau bahkan bisa aja stagnan. Nah, tapi kalau misalkan net income-nya tumbuh ditambah dengan jumlah saham beredar atau jumlah potongannya itu berkurang, ya artinya pertumbuhan earnings per share-nya itu akan lebih besar daripada pertumbuhan net income. So, itu alasan kenapa buat gua earnings per share itu lebih penting daripada sekedar ngelihat net income-nya. Contoh saham-saham yang punya earnings per share growth tinggi itu diantaranya ada Netflix, Adobe, Meta, dan Amazon. Kriteria yang ketiga, pertumbuhan free cash flow selama 7 tahun terakhir itu minimal 12% per tahun compound annual growth rate. Nah, selain revenue dan earnings per share, gue juga mau milih perusahaan yang bisa menghasilkan uang kas bebas atau free cash flow yang tumbuh konsisten selama 7 tahun terakhir. Kenapa kayak gitu? Karena free cash flow atau uang kas bebas ini tuh uang yang sebenarnya yang dihasilkan perusahaan. Nah, uang kas bebas itu bisa dihitung dengan cara operating cash flow dikurangi dengan belanja modal atau capital expenditure. Nah, uang kas bebas ini bisa dipakai untuk bermacam-macam. Bisa bayar utang, bagi dividen, buyback saham, atau bisa diinvestasiin untuk ekspansi dan ngembangin bisnis. So, penting banget ya untuk milih perusahaan yang bisa terus numbuhin free cash flow-nya. Saham-saham yang punya free cash flow growth yang tinggi itu contohnya kayak Salesforce, Adobe, Meta, dan Nvidia. Next, kriteria yang keempat, net profit margin minimal 15%.
Net profit margin itu berapa persen uang yang bisa dikonversiin dari revenue jadi laba bersih. Makin besar net profit margin artinya perusahaan itu makin efisien dan itu pertanda yang bagus. Ketika mau pilih saham untuk investasi jangka panjang, gue mau minimal 15%. Karena selain menandakan kalau perusahaan itu efisien, itu juga pertanda kalau perusahaan ini punya economic mode yang kuat. Dimana company itu nggak perlu keluarin banyak uang untuk sales and marketing, serta research and development, untuk bisa menguasai industrinya dan mencetak revenue yang besar. Microsoft, Meta, Adobe, Visa, dan Mastercard adalah contoh saham-saham yang punya net profit margin yang luar biasa. Nah, tapi gue juga buat pengecualian ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang bisnis modelnya itu ngebuat net profit marginnya kecil. Contohnya kayak perusahaan-perusahaan di e-commerce ya, dimana di e-commerce itu perusahaan itu emang harus ngeluarin duit lebih banyak untuk proses shipping atau pengiriman barang. Contoh saham-saham e-commerce yang net profit marginnya kecil tapi tetap jadi pilihan gua itu diantaranya ada Amazon, Alibaba, dan JD.com. Kriteria yang kelima, return on invested capital itu minimal 10%. Nah, return on invested capital atau disingkat ROIC ini mau menggambarkan berapa sih profit yang bisa dihasilkan sama perusahaan dengan equity plus utang yang dia punya. Nah, jadi ROIC ini sebenarnya modifikasi dari ROE. Karena banyak banget perusahaan yang punya ROE tinggi banget, tapi ternyata utang atau debt-nya itu juga besar banget. Nah, gue mau supaya ROIC ini minimal 10%. ROIC yang di atas 10% itu pertanda kalau si company ini bisa memaksimalkan modal sama utangnya untuk menghasilkan profit yang besar. Nah, ini dia saham-saham yang punya return on invested capital yang tinggi ya. Di antaranya nih ada Apple, Microsoft, Meta, Adobe, dan Mastercard. Kriteria yang keenam, debt to equity itu maksimal 50%. Nah, faktor utang juga harus dipertimbangin ketika mau milih saham untuk investasi. Utang itu ibarat tumor dalam sebuah perusahaan. Kalau nggak segera dilunasin, tumor itu bisa bengkak dan itu bisa mengganggu keuangan perusahaan. Jadi, ketika mau pilih saham untuk long term investing, pastiin equity atau modal bersihnya itu cukup untuk bayar debt atau utang yang berbunga yang dipunyai sama perusahaan. Nah, gue mau debt to equity itu maksimal 50%. Artinya, utang berbunganya itu cuma setengah dari modal bersih si company. Supaya modal bersih yang setengahnya lagi itu bisa dipakai untuk investasi supaya bisa ngembangin bisnis. Nah, contoh saham-saham yang punya tingkat debt to equity yang kecil itu diantaranya ada Google, Meta, Zoom, dan Moderna. Kriteria yang ketujuh, current ratio lebih besar dari 100%. Nah, masih bicara soal utang, gue juga mau current ratio perusahaan itu di atas 100%. Itu artinya aset lancarnya cukup untuk bayar semua utang jangka pendeknya. Utang jangka pendek di sini juga termasuk utang yang nggak berbunga. Jadi rasio ini tuh mau bicara soal kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendeknya dengan aset lancar. Di mana aset lancar itu aset yang bisa sewaktu-waktu dicairkan kalau emang perusahaan lagi butuh. Nah, aset lancar itu biasanya berisi uang cash dan investasi jangka pendek dari si perusahaan. Contoh saham-saham yang punya tingkat current ratio yang tinggi itu diantaranya ada Google, Meta, Zoom, dan Nvidia. Dan kriteria yang terakhir, beli di harga yang wajar. Nah, terakhir gue akan valuasi sahamnya berdasarkan valuasi discounted cash flow. Dimana gue akan proyeksi pertumbuhan company-nya, terus gue akan tentuin berapa return yang gue mau dari si saham itu. Dan dari situ gue bisa tahu berapa nilai intrinsik atau harga wajar dari si saham itu. Nah, setelah tahu berapa harga wajarnya, gue akan beli di harga wajarnya atau bahkan di harga yang lebih murah. Nah, kalau harganya masih kemahalan, biasanya gue akan tunggu atau biasanya mungkin gue akan dollar cost averaging dengan nominal yang super duper kecil. Oke, itu dia 8 kriteria yang gue pakai untuk ngefilter saham-saham yang terbaik untuk investasi jangka panjang. Nah, gue harap semoga ini bisa jadi referensi kalian juga ketika kalian mau filter saham-saham US untuk investasi jangka panjang. Oke, sebelum gue tutup videonya, seperti biasa, gue mau disclaimer on kalau video ini cuma opini pribadi dan sama sekali bukan ajakan atau perintah untuk jual beli saham. Terutama tadi saham-saham yang udah gue sebutin ya. Gue emang punya saham-saham itu, tapi ini bukan berarti ajakan untuk jual dan beli. Keputusan di tangan masing-masing dan gue nggak bertanggung jawab sama sekali atas apapun bentuk kerugian yang kalian alami. Terutama di saham-saham yang tadi udah gue sebut. Oke, kalau gitu jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date dan supaya gue makin semangat bikin konten-konten saham untuk kalian.
Oke, kalau gitu gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.